Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang kepada segenap warga GKJ Gumulan, juga kepada warga gereja lain ataupun warga yang baru pertama kali ikut kebaktian di GKJ Gumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Gumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, yang diperingati antara tanggal 7 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2025. Majelis ikut berbahagia. Warta Gereja, Sabtu 13 Desember 2025. Romawi 1, Sakramen Baptis dan Pengakuan Percaya atau CD. Besok Minggu 21 Desember 2025, Sakramen Baptis dan Pengakuan Percaya atau CD akan dilayankan dalam kebaktian jam 8 bertempat di Gereja Gumulan. Saudara yang akan menerima sakramen baptis dewasa: 1. Saudara Rizky Bagus Pamungkas, putra Bapak Ibu Mariatno dari Blok 4. 2. Ibu Surani, putri almarhum Bapak Ibu Arjo dari Blok 1. Anak-anak yang akan menerima sakramen baptis: 1. Keinara Mikaela Delandra, putri Bapak Chandra Aditya dan Ibu Adelia Novitasari dari Blok 1. 2. Saka Anggara Nugroho, putra Bapak Ibu Sigit Adi Nugroho dari Blok 1. 3. Gemalael Sean Hanantia, putra Bapak Ibu Daru Dian Ade Saputra Hanantia dari Blok 2. 4. Nami Cahya Krisga, putra Bapak Ibu Surip Hari Cahya Purnomo dari Blok 2. 5. Semesta Lembayung Jiwa, putra Bapak Ibu Ferry Prabowo dari Blok 3. 6. Tesakwil Gefastala Sepirion, putra Bapak Ibu Samuel dari Blok 4. Adapun saudara-saudara yang akan menerima pengakuan percaya atau CD: 1. Saudari Beta Renata Ariwan, putri almarhum Bapak Y. Dedi Irawan dan Ibu Gama Noviarini dari Blok 1. 2. Saudari Helen Kristiani, putri almarhum Bapak Ibu Suparjo dari Blok 1. 3. Saudara Hosea Arkananta, putra Bapak Ibu Danang Briantoro dari Blok 1. 4. Saudara Pandu Setiawan Hartono dan 5. Saudara Wijaya P. Hartono, keduanya putra Bapak Ibu Hartono dari Blok 1. 6. Saudari Agatha Karensa Renaning Tias, putri Bapak Ibu Agus Sugiarto dari Blok 2. 7. Saudari Adriana Galuh Permaning Tias, putri Bapak Ibu Mulyono dari Blok 2. 8. Saudara Deren Dea Widyatmoko, putra Bapak Ibu Adita Mayanu Widyatmoko dari Blok 2. 9. Saudara Vanuel Adriana Adi, putra Bapak Ibu Rianto Hadi dari Blok 2. 10. Saudari Theodora Virgin Kusumawardani Prabowo, putri Bapak Ibu Nowo Edi Prabowo dari Blok 2. 11. Saudara Immanuel Satria Herjuna Prasetyo, putra Bapak Ibu Oki Adi Prasetyo dari Blok 3. 12. Saudara Ronald Adi Baskoro, putra Bapak Ibu Suranto dari Blok 3. 13. Saudara Valentino Guntur Saputro, putra Bapak Marsudi dan Ibu Astuti Yuli Setiani dari Blok 3. 4. Saudari Gracia Becerra Serenada, putri Bapak Ibu Agustinus Toto Subiantoro dari Blok 4. Romawi 2. Rapat Majelis. Rapat Majelis Harian Senin 15 Desember 2025 pukul 17 bertempat di Gereja Gumulan. Rapat Majelis Pleno Rabu 17 Desember 2025 pukul 17 bertempat di Gereja Gumulan. Romawi 3. Calon Majelis Baru. Mencermati masukan dari warga dan kesanggupan dari calon majelis, maka majelis memutuskan menetapkan calon anggota majelis baru GKJ Gumulan adalah sebagai berikut. Penatua Blok 3, Ibu Astuti Yulistiani. Diaken Blok 2, Ibu Aprilia Eka Nugrahini. Diaken Blok 4, Bapak Abraham Triwibowo. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perhatian dan masukan dari segenap warga. Bila mana tidak ada keberatan yang sah
yang disampaikan kepada majelis gereja, maka calon majelis tersebut di atas akan diproses pada tahap selanjutnya. Romawi 4, pengkhotbah warga. Besok Sabtu 20 Desember 2025 dalam kebaktian di Gereja Gumulan jam 18, kebaktian akan dilayani oleh Ibu Triworo Urip Miranti, warga dari Blok 3. Romawi 5, ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan Rabu 24 Desember 2025 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Induk GKJ Gumulan. Dilayankan oleh Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA. Romawi 6, perayaan Natal bersama. Perayaan Natal bersama akan diadakan gabungan bersama bagi warga Blok 1 sampai dengan Blok 4 besok hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 8 di Gereja Gumulan dan akan dilayani oleh Pendeta Fendi Susanto MSI dari Yogyakarta. Romawi 7, persembahan kebaktian. Persembahan yang dikumpulkan dalam kebaktian Sabtu 6 Desember dan Minggu 7 Desember 2025, jumlah yang hadir 339 dan jumlah persembahan Rp1.960.000. Romawi 8, persembahan kantong khusus. Persembahan kantong khusus minggu pertama yang dikumpulkan dalam kebaktian Sabtu 6 Desember dan Minggu 7 Desember 2025 berjumlah Rp1.705.000. Persembahan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Demikianlah warta gereja, dan yang akan memimpin kebaktian pada saat ini adalah Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA menggunakan liturgi minggu kedua. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan pujikan Kidung Jemaat 14 pada bait yang pertama dan yang kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita naikkan pujian Mazmur dengan bersautan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita dengan Kidung Jemaat 85,
kusongsong bagaimana. Songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana kau surya hidupku, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Marilah kita mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranmu. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku digandung ini. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa, hapuskanlah segala kesalahanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kepada kita yang memberi diri di dalam penyesalan, menghaturkan diri di dalam pertobatan, Tuhan Allah yang Maha Kasih akan senantiasa memberikan anugerah-Nya.
Berita anugerah bagi kita saat ini sebagaimana sabda di dalam kitab Nabi Yesaya di pasal 35 pada ayat yang pertama hingga 10. Yesaya 35 ayat pertama hingga 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita saat ini sebagaimana sabda dalam kitab Yakobus di pasal 5 ayat 7 hingga 10. Yakobus 5 ayat 7 hingga 10. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita nyatakan kesanggupan kehidupan baru kita bersama PKJ 115. Kami menanti kedatangan-Mu.
Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau adalah pengharapan kami. Kami bersyukur ketika Engkau menuntun kami menyambut Minggu Advent yang ketiga. Kami bersyukur dalam segala pengharapan bersama dengan Engkau di dalam nama-Mu selalu ada sukacita. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kehidupan, atas anugerah kehidupan baru yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Atas Engkau yang menyertai kami untuk memelihara iman percaya kami. Dan kami percaya saat ini bersama dengan jemaat-Mu, baik kami yang beribadah di gedung gereja ini, atau bersama dengan mereka yang secara online mengikuti ibadah bersama kami hendak naikkan segala pujian syukur. Kami bersyukur atas makna kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan bersama kaum keluarga, para orang tua, para lanjut usia dalam sukacita di masa tua mereka. Kehidupan berpasangan yang penuh dengan harmoni. Anak cucu yang Engkau berkati di masa muda mereka dalam studi, dalam pekerjaan dan pilihan pasangan hidup. Ketika kami boleh ada di dalam makna sukacita melalui peristiwa ulang tahun, melalui peristiwa kelahiran, pernikahan, bahkan melalui pengharapan dalam peristiwa baptisan dan pengakuan percaya. Kami bersyukur Engkau hadir, Engkau campur tangan, Engkau memberkati keluarga. Engkaulah kekuatan kami dikala pergumulan itu ada. Engkaulah andalan kami ketika makna kesehatan sempurna menjadi pengharapan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dalam segala proses kebaikan-Mu melalui penyertaan, pendampingan dalam perawatan di rumah sakit, bahkan melalui setiap karya pemulihan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hendak senantiasa memulihkan hingga kesehatan sempurna Engkau nyatakan bagi Bapak Gatot Mulyadi, bagi Ananda Sahu, bagi Saudari Ida Handayani, bagi Ibu Sarbini, bagi Ibu Wiwi Bartiman, bagi siapapun yang memohon karya pemulihan kesehatan yang dari Engkau, atau bagian dari keluarga yang kami sebut di dalam hati kami masing-masing, kami percaya kuasa ajaib karya kesembuhan melingkupi saudara-saudara kami. Bahkan dalam hidup bersama dengan jemaat-Mu, kami boleh memberi diri dalam persaudaraan sejati, kami boleh menjadi saksi indah di dalam kehidupan ini. Melalui pelayanan Majelis GKJ Gumulan, komisi-komisi gerejawi, kelompok-kelompok sarasian, pribadi lepas pribadi nama-Mu yang dimuliakan. Melalui tim ibadah online nama-Mu dimuliakan ke seluruh penjuru dunia. Melalui panitia pembangunan Pastori 2 kami boleh berpengharapan dalam makna regenerasi kepemimpinan. Karena kami percaya Engkau telah menyiapkan baik terwujudnya Pastori 2 dan karya pelayanan selanjutnya kami menyerahkan dalam kuasa berkat-Mu. Demikian juga Tuhan dalam setiap kesiapan persiapan agenda Natal kami. Kami percaya Engkau membuka hati kami dalam kesiapan hati, sebagaimana kesiapan agenda acara, demikian juga kebersamaan-kebersamaan kami bersama kaum keluarga dan keluarga besar GKJ Gumulan. Demikian juga kami haturkan saudara-saudara kami yang lainnya. Di dalam sukacita Natal ini mungkin ada mereka yang menjadi korban atas bencana alam, mereka yang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian, mereka yang memohon Engkau Tuhan yang menyelamatkan keluarga. Kami percaya karya ajaib-Mu merengkuh mereka hingga kami boleh bersama ada dalam sukacita Natal di tahun ini. Juga kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia dalam kebaikan-Mu. Berkati penguasa yang membawa kami dalam damai sejahtera. Dan berkati kami menjadi bagian keseharian kehidupan di antara kepelbagian yang ada. Jadikan kami terbaik dalam kehidupan di antara keberagaman ini. Untuk itu Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami.
Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus, Engkau memampukan kami mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan menjadi pelaku atas sabda-Mu itu. Untuk itu mohon berkat hamba-Mu yang hendak melayankannya, mohon berkat pelayan-pelayan liturgis di sepanjang ibadah ini, sehingga bersama dengan jemaat-Mu kami senantiasa ada dalam karya pembaharuan-Mu. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan, dalam Kristus Tuhan kami haturkan seruan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mencermati sabda Tuhan di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pada pasal yang ke-11 di ayat yang kedua hingga 11. Matius 11 ayat 2 hingga 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana saja, di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan Aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang, shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Adakah hari ini yang ada dalam benaknya, hatinya bertanya, kok pelayan liturgis hari ini memakai stola pink begitu? Kenapa hari ini, esok hari kita memakai warna liturgis pink? Kemarin kan ungu. Minggu depan ungu lagi. Kenapa hari ini warna liturgisnya pink? Adakah Bu Pendeta sedang berbunga-bunga dengan warna pink? Ulah, saya itu berjuang memakai warna pink. Adakah yang bertanya atau sudah punya jawabannya? Kenapa?
Ya, kita hendak memasuki Minggu Advent yang ketiga, Minggu Advent Sukacita, Minggu Gaudete. Saya nggak tahu apakah benar ejaannya Latinnya Gaudete atau Gaudit, begitu nggih. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang dengan kategori suka bertanya, tidak pernah bertanya, atau malu bertanya. Suka bertanya? Ya, enggak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang memunculkan pertanyaan, ya kita harus bertanya. Kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi ada juga kata orang, banyak bertanya, malu-maluin perjalanan. Iya, baru semeter kok sudah tanya lagi. Baru semeter kok sudah tanya lagi. Mbok yang cekat tanyanya mendengarkan begitu nggih. Jadi seringkali jujur takon wae. Satu gambaran yang menggelitik kita tentunya. Tapi dalam hidup ini, pernahkah kita agak terkejut bingung menjawab ketika anak kecil bertanya? Apa pertanyaan anak kecil yang paling menggelitik panjenengan? Mama ini perutnya gendut itu apa ada adiknya ya di dalamnya ya? Aduh, kita sudah pengen tidak punya adik lagi kok pertanyaannya gemuk sedikit ditanyain apa ada adiknya. Mungkin seperti itu kan pertanyaannya. Atau pertanyaannya melihat lilin, kenapa toh kok lilin itu kalau dinyalakan terus meleleh? Kasihan ya liline. Atau pertanyaan lagi, kok Tuhan Yesus disalib yo? Kan katanya Tuhan Yesus nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Kenapa yo kok disalib? Nah, pertanyaan anak kecil mungkin sesuatu yang sederhana sampai levelnya, oh iya ya. Kita orang tua nggak pernah bertanya itu kok Tuhan Yesus disalib? Yo wes ceritanya Alkitab yo disalib. Nggak ada kok pertanyaan mengapa Tuhan Yesus harus disalib. Bahkan dengan pertanyaan anak kecil pun kita seringkali tergelitik. Ya, hari ini kita diajak dalam terang tema iman selalu punya pertanyaan. Jadi si iman selalu punya pertanyaan. Dalam hal iman kita, Bapak Ibu pernahkah punya pertanyaan? Besok kalau ditimbali Gusti, kita masuk surga enggak ya? Ya masuklah, mosok kita enggak percaya diri. Ya, mungkin ada teman kita yang langsung jawab pertanyaan kita. Besok kalau kita masuk surga, dilanjutkan, masuk surga lagi. Ketemu eyang enggak yo? Ketemulah yo, mosok eyang yang teladan iman, mesti kita ketemu. Nah, besok kalau masuk surga, terus Alkitabku siapa yang pakai ya? Maka saya seringkali guyonan, tolong di gereja disiapkan satu ruangan, gitu nggih. Kalau suatu saat Tuhan perkenan saya masuk surga, terus buku-buku saya itu yang selemari itu mau ditaruh di mana ya? Kayaknya nggak akan ada yang baca kalau ada di pastori saja. Nah, kita ada banyak pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini tentu menuntun kita, bagi saya, pertanyaan macam apapun tidak apa-apa. Umat menjawab, keliru. Umat bertanya, pendeta akan menjawab. Anak bertanya, orang tua akan menjawab. Murid bertanya, guru yang akan menjawab. Dalam porsi masing-masing kita akan memberikan jawaban dalam segala pertanyaan. Ya, kalimat ini iman selalu punya pertanyaan digulirkan oleh Pendeta Eka Dharma Putra yang menuntun kita belajar. Iman itu selalu punya pertanyaan. Tanpa pertanyaan justru bukan iman. Maaf nih ya, kalau penjenengan sudah perso semuanya, gampang sekali pertanyaan dan jawaban itu ada. Apakah kita akan bahagia? Lawang menghadapi manusia,
menghadapi teman, menghadapi anak, orang tua, saudara saja. Kita yang sudah kenal sekian lama, masihkah panjenengan punya pertanyaan? Masih. Sudah enggak kurang hidup bersama sekian tahun, kita bertanya, kok kemarin suka loh makanan itu, sekarang kok katanya radoyan. Katanya kemarin dijak jalan-jalan ki seneng, saiki kok ganti acara. Oh, itu baru hal-hal sederhana loh ya. Kita mempertanyakan, maka ketika kita bertanya tentang iman, ya jelas Tuhan Allah kita penuh dengan misteri, maka tidak masalah. Ada banyak pertanyaan dalam iman percaya kita. Tapi juga kita percaya akan ada jawabannya. Melalui kesaksian Alkitab, melalui diskusi sarasean, melalui perenungan, melalui meditasi dan semuanya Tuhan akan memberi jawab. Dan kalau belum, maka sebuah misteri menuntun kita semakin dekat dengannya. Mari kita belajar dari bacaan-bacaan kita. Di zaman Nabi Yesaya, kita hendak mencermati pertanyaan iman umat Tuhan. Bagaimana Yesaya yang harus meneguhkan umat Tuhan di antara kehidupan penjajahan, kehidupan pengasingan, kehidupan yang digambarkan bagaikan di padang gurun, di padang kering, di padang belantara. Mengapa demikian? Mengapa umat yang dikasihi harus menjalani hal yang demikian? Pertanyaan iman itu ada. Untuk itulah bagaimana Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk meneguhkan hati umatnya, untuk kuat, untuk tidak lemah lesu, untuk tidak goyah, untuk tidak takut. Karena penderitaan mereka akan membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka akan merasakan kasih setia Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan. Dan tanda keselamatan itu gambaran-gambaran mukjizat. Seperti orang buta dicelikkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh melompat, orang bisu bersorak-sorai, muncul mata air yang memancar, keeloan, keajaiban dan sebagainya. Maka pertanyaan iman tentang karya keselamatan Tuhan harus dijalani umat Tuhan dalam kesetiaan, di dalam keteguhan hati untuk mau dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Untuk itulah gambaran anugerah Tuhan membawa kita kepada bacaan Injil kita. Tampil seorang Yohanes. Kalau kemarin kita mempergumulkan, apa toh tema minggu kemarin? Uga hari sebagai jalan pertobatan. Ya, belajar dari seorang Yohanes Pembaptis dalam konsep ajakan pertobatan dan ia menghidupi ajakan itu dengan gaya hidup uga harinya. Gaya hidup sederhana yang bersahaja. Hari ini seorang Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan, yang menyerukan pertobatan, yang membaptis Tuhan Yesus. Tapi dalam bacaan kita hari ini, Yohanes Pembaptis harus ada di penjara. Masih ingat kisahnya? Ya. Kisah kebaikan seorang nabi yang mengingatkan umat Tuhan, tapi yang diingatkan itu enggak tahu diri. Yang diingatkan itu malah dalam kuasanya menjadikan Yohanes Pembaptis ini dipenjara sampai kemudian dipenggal kepalanya. Hukuman yang sangat-sangat memilukan. Dalam penjara, pertanyaan seorang Yohanes Pembaptis itu ada. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini Yohanes Pembaptis loh ya.
Ia yang punya kuasa, ia yang sudah melakukan kehendak Tuhan, menyatakan pertobatan, membawa umat menerima baptisan pertobatan dan sudah membaptis Tuhan Yesus. Dalam pergumulan, penderitaan, kesesakan di penjara memunculkan sebuah pertanyaan iman. Engkaukah yang akan datang itu? Ya, pertanyaan ini dimunculkan melalui murid-muridnya. Sebuah pertanyaan besar kalau itu ditampilkan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Ya, hatinya letih, bebannya berat. Maka ia mempertanyakan imannya. Mempertanyakan seorang Mesias atau haruskah ia menantikan yang lainnya. Untuk itulah kalau Yohanes Pembaptis saja bertanya, wajarlah kalau kita juga bertanya dalam pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan lebih kentara ketika hidup kita dalam pergumulan, dalam masalah, dalam beban berat, kehidupan yang seakan terpenjara bagaikan Yohanes. Kita mungkin tidak dipenjara di kurungan besi, tapi kita terpenjara oleh masalah ekonomi. Kita terpenjara oleh masalah relasi, kita terpenjara oleh masalah masa lalu, kita terpenjara oleh masalah-masalah yang bisa menggoyangkan iman kita dan kita bertanya dalam bahasa iman. Untuk itulah penjara yang bisa melahirkan pertanyaan tentunya menuntun kita bagaimana jawaban Yesus bahwa iman tidak selalu diberi dalam penjelasannya, tetapi melalui tanda kehadirannya. Maka ia menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis tidak dengan teori, tapi ia menjawab dengan pekerjaannya. Katakan pada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalimat ini menekankan apa yang terjadi dalam karya pelayanan Yohanes Pembaptis, dan pastilah Yohanes Pembaptis akan paham dalam imannya bagaimana nubuat Yesaya tentang Sang Mesias, Sang Kristus. Bagaimana ia pun, Yohanes Pembaptis ini gambaran awal dari nubuat Yesaya yang membuka jalan bagi Tuhan, dan sekarang Tuhan telah berjalan di atasnya. Mesias itu telah nyata, Kristus itu telah hadir dalam kehidupan umat. Jawaban melalui karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentunya akan menuntun Yohanes Pembaptis dikuatkan dalam pertanyaan imannya. Bahwa Yesus adalah Mesias itu, bahwa Yesus adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam pertanyaan-pertanyaan di kehidupan kita, mari pertanyaan itu kita kembalikan kepada hakikatnya, bahwa jawaban dari segala pertanyaan kita adalah Tuhan Yesus. Dalam segala kesaksian yang kita pahami, kita dengarkan, kita renungkan melalui Alkitab kita. Untuk itulah bagaimana setiap orang beriman harus memiliki pengharapan. Bagaikan pengharapan umat di zaman Nabi Yesaya, bagaikan pengharapan Yohanes Pembaptis yang nyata dalam Yesus. Demikian juga kita belajar melalui kitab Yakobus. Belajar pengharapan, kita harus belajar dari seorang petani. Petani adalah pribadi yang penuh dengan pengharapan. Ia menyemai benih dengan pengharapan benih itu tumbuh. Ia menanam benih itu dengan harapan benih itu tumbuh. Ia berharap benih itu tumbuh subur. Ketika mulai bernas padinya, datanglah burung-burung. Ia ada dalam dilema. Diusir memang tugasnya, karena itu nanti padi miliknya.
Kalau tidak, bagaimana nuraninya burung pun dipelihara Tuhan. Belum lagi ketika tumbuh subur, ternyata hari ini saya masih mendengar tikus-tikus pun memakan padi-padi itu. Lalu pertanyaannya, akankah sang petani ini panen? Ia ada dalam usaha, ia ada dalam doa, ia ada dalam jerih payah, dan pada saatnya Tuhan yang menjawab pertanyaan itu. Demikian juga tentunya bagi kita, ketika kita boleh ada di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau pengharapan melalui sukacita dalam peristiwa kehadiran Tuhan Yesus melalui sukacita Natal. Kita hendak memasuki Minggu Advent yang ketiga esok hari, Minggu Advent sukacita. Sukacita di antara banyak pertanyaan. Sukacita dalam segala pergumulan kita, tetaplah kita bersukacita. Karena kita bersukacita di dalam nama Tuhan. Untuk itu mari bersama, ketika ada banyak pertanyaan tentang Tuhan, bertanyalah dalam imanmu. Pertanyaan iman bukanlah untuk meragukan Tuhan, tetapi bagaimana itu menuntun kita lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dekat dengannya melalui pergumulan, melalui pembacaan Alkitab, bahkan melalui kuasa berkat-Nya yang terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita bangun relasi indah dengan Tuhan, sehingga sukacita kita nyata dan pengharapan itu selalu ada. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan, bahkan masa depan dalam sukacita surgawi nantinya. Untuk itu mari bersama kita percaya kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri kita selalu berkarya, atau mari kita hadirkan dikala mungkin penjara hidup kita menjadikan semuanya gelap, bahkan kuasa Roh Kudus pun terasa jauh. Tapi kita percaya Tuhan Allah selalu beserta dengan kita, membawa pengharapan dan sukacita di dalam kehidupan ini. Selamat hadir dalam Minggu Sukacita. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
kebaikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperkuat iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai pada saatnya kita untuk menghaturkan persembahan. Dasar untuk menghaturkan persembahan diambil dari kitab Mazmur 146 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Marilah kita menghaturkan persembahan dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku, dan kantong akan beredar ketika instrumen. Pun waktuku pakailah
marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa, dan di akhir doa nanti bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Bapa yang boleh kami sembah dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena pada sore malam hari ini kami berkenan menerima firman-Mu. Kuatkan iman kami masing-masing untuk menanti kedatangan-Mu. Bapa yang ada di sorga, pada saat ini kami berkenan untuk menghaturkan persembahan, sebagian dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, tolong jangan lihat besar persembahan ini, tapi kami mohon Bapa berkenan untuk menerima persembahan kami. Kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini berguna untuk keluhuran nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa kami yang di sorga, terlebih dari itu kami mohon Bapa berkenan untuk mengajar kami satu persatu sehingga kami dapat menghaturkan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Bapa yang ada di sorga, kalau sebentar lagi kami masing-masing akan mengakhiri peribadatan ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, satu persatu pemberian-Mu kami mohon Bapa berkenan menuntun hingga sampai ke rumah dalam keadaan selamat dan berbahagia. Bapa yang ada di sorga, jika dalam kami berdoa terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Terlaksananya doa ini kami pinta kepadamu atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri, mari bersama kita naikkan nyanyian pengutusan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam kuasa berkat Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.